Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini tanggal 25 ya, 5 April 2023, diambil dari kitab Yohanes 11 ayat 17 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Marta tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikian. Ya, jadi kitab Yohanes, kitab yang ditulis oleh Yohanes, yang tujuannya tentu bagaimana supaya yang membaca ataupun yang mendengar firman ataupun kitab Yohanes ini bisa membawa kita untuk percaya bahwa Yesus itu Anak Allah. Dialah Mesias yang telah dijanjikan oleh para nabi sebelumnya. Dan dari kitab Yohanes ini juga dituliskan supaya pendengar maupun pembaca bisa hidup di dalam Tuhan, ya, supaya Yesus Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam hati orang percaya. Nah, jadi di dalam perikop ini tadi adalah satu bagian potongan dari percakapan atau dialog di antara Marta dengan Yesus ketika saudaranya laki-laki si Lazarus sudah meninggal 4 hari. Dan orang-orang waktu itu cukup ramai, nggak hanya di Betani tapi dari Yerusalem, oleh karena jaraknya katanya lebih kurang 3 kilometer dan orang banyak itu memberikan kata penghiburan. Nah, dari situasi itu kita percaya bahwa si Lazarus dan Marta Maria ini pastilah orang-orang yang selama ini terlibat di dalam pelayanan, sehingga ketika dia meninggal banyak orang merasa kehilangan dan
terdorong untuk memberikan penghiburan. Nah, yang kedua, ketika Yesus sudah datang, Marta menemui Yesus, dan apa yang ada di dalam hatinya dia sampaikan, bahwa kalau tadi engkau datang pada saat Yesus masih ada, pastilah dia tidak mati. Nah, kenapa dia mengatakan itu? Karena sebelum peristiwa ini, mereka sudah melihat bagaimana Yesus itu melakukan mujizat bagi orang-orang yang pada saat itu mengalami berbagai penderitaan. Sehingga dia yakin kalau Yesus hadir sebelum Lazarus meninggal, pastilah disembuhkan. Dan ini sebetulnya satu gambaran kekecewaan si Marta terhadap Yesus sebagai orang yang selama ini hidup bergaul dengan dia. Dan ini juga bisa terjadi pada kita pada saat dimana kita juga kehilangan anggota keluarga yang notabene-nya mungkin kita ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang mungkin setiap saat kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu kan tandanya orang dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan. Bagaimana Marta dan Yesus pada masa hidupnya waktu itu, ya kita juga pada saat ini masih bisa bergaul dengan Tuhan Yesus dalam sikap sehari-hari, dalam ibadah kita sehari-hari. Tapi yang kita lihat pada waktu itu, Marta kecewa, dan mungkin kita juga ketika kehilangan saudara kita, mungkin kita juga kecewa karena kita sudah mendoakan, memanggil jemaat, pendeta mungkin untuk ikut berdoa, tapi apa yang terjadi sebagaimana Marta waktu itu, bahwa saudaranya itu meninggal. Nah, kemudian dalam dialog ini Yesus katakan, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ya, saudaramu akan bangkit. Lalu kata Marta kepada Yesus, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, tetapi Yesus menjawab, dan ini menjadi renungan kita ataupun menjadi pengharapan kita dalam iman. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus katakan bahwa orang yang percaya itu, ia tetap hidup walaupun dia sudah mati. Nah, itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Korinti, bahwa ketika manusia mati, tubuh jasmani itu mati, tapi tubuh rohaninya itu tidak pernah mati. Dan mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Yesus pada si Marta dan kepada kita, bahwa orang mati yang kita sebut sebagai mati itu tidak pernah mati. Dan dalam teks yang lain, Yesus katakan orang itu tidur. Nah, termasuk si Lazarus ini. Nah, kemudian dilanjutkannya, dan setiap orang yang hidup
dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Nah, jadi dalam kacamata iman, bahwa orang yang percaya itu tidak akan mati selama-lamanya. Nah, tentu pemahaman kita bahwa tubuh rohani itu tidak akan pernah mati. Ya, tubuh rohani tidak akan pernah mati. Nah, kemudian dalam perikop ini akan terus dilanjutkan dalam apa yang disampaikan oleh Yesus tadi, bahwa orang yang mati itu sebetulnya tidak mati tapi hidup. Dan Yesus katakan, percayalah kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ya, orang yang percaya itu tidak akan mati selama-lamanya. Nah, dalam perikop ini Marta menjawab gitu ya, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang dalam dunia." Dan saudara berkata demikian, ia percaya bahwa memang Yesus ini akan membangkitkan gitu ya orang pada akhir zaman gitu. Jadi Marta percaya memang bahwa orang yang mati akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, persoalannya pemahaman dia, orang mati itu mati, tapi akan dibangkitkan pada akhir zaman. Padahal Yesus bilang, orang itu tidak akan pernah mati selama-lamanya. Itu ya, orang itu tidak pernah mati selama-lamanya. Nah, itulah yang dimaksudkan Yesus adalah tubuh rohani tadi. Nah, tapi kan apakah orang-orang semua percaya bahwa ada kebangkitan pada waktunya nanti? Atau apakah Yesus inilah yang punya kendali dalam kehidupan? Atau apakah Yesus inilah yang akan membangkitkan orang yang mati itu? Yang dipahami oleh si Marta, betul, orang itu akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, gitulah kira-kira si Marta. Tapi apakah orang percaya? Nah, kan gitu. Apakah orang percaya? Dan dalam dialog ini, orang-orang sekitarnya tidak ada yang percaya bahwa orang mati itu bisa dibangkitkan. Sehingga dalam akhir perikop ini, mereka ke kuburan. Dan kemudian setelah dibuka, tutupnya kuburan, dan Yesus memanggil si Lazarus, dan Lazarus dibangkitkan. Nah, jadi ya mestinya kita akan terbuka itu ya perkiraan kita bahwa memang Yesus inilah sumber kehidupan dan yang akan membangkitkan orang mati. Dan pada zaman itu pastilah orang yang seperti itu tidak ada, kecuali itu adalah dari Tuhan. Dan itu sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi zaman itu. Sehingga betullah dari apa yang dimaksudkan surat Yohanes, kitab Yohanes ini, bahwa siapapun yang mendengar mestinya percaya bahwa Yesus itu Anak Allah, dan Yesus itulah Mesias yang sudah dijanjikan Tuhan melalui nabi-nabi sebelumnya. Dan dengan kitab ini ya tentu membawa kita untuk beriman selama hidup dan hidup bergaul di dalam dengan Tuhan Yesus. Oleh karena Dialah sumber kehidupan dan kebangkitan itu.
Nah, jadi marilah siapapun kita yang mendengar firman Tuhan ini, kembali lagi kita diingatkan untuk melihat bagaimana perjalanan kehidupan setelah kematian dan siapakah yang pegang kendali kematian itu. Itulah Tuhan Yesus. Ketuahan kalak si magikan kata di bata dengan si make kensa bas tengah luhurna tetap wari. Haleluya. Amin.